saya tidak punya CV-nya beliau, jadi saya akan bertanya langsung ke beliau. Ini Bapak di ABM posisi sebagai apa ini Pak? Karena berhubung acara kita ada di ABM ini Pak. Ada di ABM Mas. Waktu dan tempat disilakan Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua ya, karena kita dimulai dari kalangan pendidikan. Saya menyampaikan ini implementasi close di dunia pendidikan. Tadi moderator nanya, saya juga belum memberi CV, jadi saya sekarang aja introduksinya untuk saya sendiri. Saya berada di sini sebagai kepala bagian IT di kampus ini. Terus kedua juga sebagai dosen juga. Yang ketiga saya juga researcher. Researcher itu saya karena seorang dosen suka melakukan penelitian. Jadi penelitian saya itu udah cukup banyak dan alhamdulillah saya udah keliling dunia juga gara-gara penelitian ini. Yang terakhir saya juga sebagai IT consultant. Ya salah satu tadi udah dijelaskan sebelumnya bahwa bisnis IT saat ini juga cukup bagus ya. Tapi kalau saya tuh karena apa ya, sense bisnis saya itu masih kurang, jadi saya itu kebanyakan bantu orang aja, bantu orang, tapi katanya kalau ikhlas dapat dapat balasan gitu. Nanti saya akan ceritakan gimana balasannya. Nah di sini juga saya software developer juga ya, karena saya dulu sekolahnya tuh sekolah IT, S1-nya IT, S2-nya sistem informasi. Terus saya 10 tahun jadi programmer di Bank Danamon Jakarta, jadi saya udah cukup banyak tuh main Unix ya. Terus saya main Unix karena di bank tuh nggak ada yang untuk yang gede-gede ya, kelas besar itu biasa pakai Unix. Terus bosan di Jakarta, saya pindah ke Malang untuk menjadi dosen gitu ya. Oke, kenapa saya mau nyampaikan di sini? Mungkin saya yakin ya, kayaknya kampus ini satu-satunya kampus yang berhasil sukses mengimplementasikan open source. Mungkin kalau kampus yang lain ya hanya mendevelop ya, hanya mengembangkan. Tapi saya nggak yakin kalau mereka tuh kampus itu menggunakan open source total, nggak mungkin. Saya berani jamin lah dari mulai Indonesia besar yang top itu, ya cuma gitu aja gitu. Kalau di sini saya sudah cukup puas ya, sudah sukses karena di kampus ini benar-benar 100% itu akan menjadi total open source. Nah, saya kebetulan jadi head of IT di sini tuh tahun 2001 ya. Tadi saya cerita saya dari Jakarta pindah ke sini, terus diangkat menjadi head of IT, terus saya giring ya. Karena jadi saya udah mulai develop ini dari tahun 2005 sampai sekarang. Di sini tuh ada 200 komputer ya total ya. Itu perpustakaan totally 100% itu udah menggunakan Linux base. Jadi nggak ada terinstall software-software yang bajakan tuh nggak ada. Tapi juga ngapain gitu, karena dengan software open source itu udah cukup gitu. Karena apa, mahasiswa itu hanya searching pakai browser gitu kan. Artinya di sini nggak perlu kita install yang mul-mul, yang aneh-aneh nggak perlu kan. Jadi maksudnya tuh kita bisa menggunakan memang yang sudah ada yang cukup. Laboratorium di sini totally ada 100 komputer buat lab ya. Itu 75% totally open source, yang 25% belum. Dan nggak tahu nih ya, karena apa? Ada satu praktikum di sini, karena di sini ekonomi, ada praktikum kayak trading, kayak apa praktikum pasar modal. Itu softwarenya saya belum nemu yang open source itu belum nemu, jadi terpaksa menggunakan software berbasis komersial ya. Tapi kita juga legal karena kita beli bukan membajak gitu. Jadi kita di sini maksud saya itu kita gunakan software yang benar-benar sesuai, bukannya kita meninggalkan software komersial, bukan. Tapi seandainya kita nggak butuh ya jangan dipakai, nggak perlu pakai. Maksudnya di sini saya bikin seperti itu. Jadi komputer-komputer yang memang butuh software komersial yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang lain 75% tuh yang 75 komputer lagi dia udah totally open source, karena habis ini akan saya sampaikan. Karyawan, totally di sini karyawan ada
berapa ya, ada 60 apa berapa lupa saya jumlahnya, itu totalnya open source semua. Nah di sini ada 5 komputer yang belum karena buat sekretaris itu kenapa masih pertahanan software komersial, karena dia suka dapat surat, dapat file dari apa namanya, dari luar, itu agak sedikit nggak sempurna gitu. Kalau dikirim file berbentuk Word itu di sini dibuka tuh nggak 100% sempurna, jadi terpaksa lah, ini nggak jalan terpaksa gitu, karena di klien-klien di sekitar kita masih menggunakan software seperti itu. Jadi di sini terpaksa, jadi sekretaris rektor itu masih menggunakan apa namanya komersial juga, karena tadi alasan tadi, jadi nggak bisa, karena dia banyak berhubungan dengan orang luar dan nggak bisa sempurna. Terus beberapa, jadi hanya 5 di sini yang kita buat, kita sediakan memang buat untuk komersial ya. Tapi totally sisanya itu benar-benar 100%. Dosen, di situ ada ruang dosen, itu isinya kalau nggak salah ada 15 PC, itu pun semuanya installnya Linux based semua, jadi nggak ada komersialnya. Jadi dosen di sini terserah mau bikin presentasi, PowerPoint atau presentation gitu ya, itu udah menggunakan open source semua. Di kelas kita, di gedung-gedung kelas itu ada satu PC memang standby, tinggal pakai buat dosen ngajar, siswa ngajar, siswa presentasi itu udah kita sediakan dan semuanya berbasis open source semua. Jadi di mahasiswa di STEM soalnya udah biasa gitu, pakai LibreOffice, OpenOffice udah biasa. Karena memang terserah mau pakai apa ya, dia berantakan sendiri, akhirnya di rumah dia menggunakan software open source tadi. Itu salah satu misi kita juga, memaksa mereka, sosialisasi ke mereka supaya mengenal open source itu. Nah, application di sini di Stirling Store ini ya, itu untuk officialnya software resmi kita memang sudah ada SK dari rektor itu bahwa software resmi di kampus ini adalah officialnya adalah OpenOffice atau LibreOffice. Jadi udah memang diresmikan gitu. Jadi artinya apa? Dalam surat menyurat kita di antar dosen itu harus menggunakan itu. Kalau pakai belakangnya doc itu nggak dibaca gitu. Dibalikin lagi nggak dibaca. Ayo kirim lagi. Seperti itu, itu udah terjadi. Jadi lumayan lah. Atmosfer itu udah kita bangun di kampus ini. Mungkin aneh ya, kampus ini ekonomi, tapi justru berangkatnya dari sini. Lalu di sini juga ada lah untuk anak semester 1 sama 2 itu masih ada praktikum Office. Nah kita yang tadi saya sampaikan di lab, 2 lab itu kita udah install atau kita gunakan LibreOffice atau OpenOffice. Untuk praktikum, saya yakin cuma satu-satunya kampus yang menggunakan open source karena praktikum hampir semua 99,999% itu pakai SPSS kan. Asal tahu aja SPSS itu mahal sekali itu, satu biji itu 1,5 juta SPSS. Tapi kita enggak, kita coba pakai R statistik. Dan itu sangat powerful kalau Bapak Ibu Mas-mas di sini masih mahasiswa pengen bikin tesis. R statistik itu powerful banget itu. Saya udah 3 penelitian saya diterima di Amerika, diterima di Cekoslovakia, di Slovakia, sama di satu lagi di Australia. Itu saya menggunakan statistik untuk komput statistiknya. Dan R statistik itu jauh lebih hebat dibanding SPSS. Saya baru tahu juga. Kalau SPSS itu ada beberapa perhitungan statistik yang nggak disediakan. Jadi ada 2 software statistik di kalangan kita tuh ada SPSS dan Fuse. Dua-duanya saling melengkapi. SPSS itu bagus, tapi beberapa nggak bisa. Fuse bagus, beberapa nggak bisa. Tapi kan dua-duanya bisa, itu hebatnya. Makanya ada di sini yang lagi kuliah, cobalah R statistik itu beberapa powerful. Nah di sini ada praktikumnya, kita udah pakai itu. Kalau mengenal accounting ya, orang-orang kan pakai Jahil, pakai itu kan beli juga kan, ngapain gitu pakai Ginokes aja gitu kalau untuk ngasih untuk bisa mengerti apa itu debit kredit, apa itu ledger, reporting, financial statement, kan pakai Ginokes cukup gitu. Nggak usah pakai aneh-aneh gitu, MYOB. Banyak tuh kampus-kampus yang saya teliti ya, pakai MYOB. Kenapa pakai MYOB? Karena itu keluar dari Australia dan accounting-nya itu beda. Accounting Australia dan accounting Indonesia itu beda. Akhirnya apa? Yang itu dipakai buat pengenalan accounting. Nah kalau pengenalan accounting ya kita cukup gitu kan. Jadi nggak usah aneh-aneh gitu. Maksud saya seperti itu. Dari sini udah saya udah kita di sini udah bangun itu dan mereka
cukup senang gitu rasanya. Nah ini cukup ya kayak kita lah, ngapain sih kita ngetik pakai Word gitu ya. Kalau pakai LibreOffice juga sama aja kan, kalau kita cuma ngetik begitu aja kan sama aja kan. Kadang ada, pernah dulu tuh ada temen, waduh saya kalau pakai LibreOffice saya nggak bisa ngetik nih, otak saya buntu. Kan ada yang begitu alasannya, karena nggak biasa gitu. Tapi harusnya sama aja, karena buat ngetik ya gitu-gitu, yang penting bukan software-nya, yang penting apa isi yang mau kita ketik gitu, bukan software-nya gitu-gitu aja. Jadi maksudnya pengalaman kami di sini tuh menggunakan software open source itu udah cukup powerful. Keuntungan, nah ini keuntungannya ya. Yang jelas kami sudah menggunakan software legal. Legal itu kalau diperiksa sama badan yang meneliti itu kita udah cukup santai gitu, karena nggak ada penjaga sama sekali. Tapi udah saya sampaikan juga bahwa di sini tidak menggunakan, tetap menggunakan software komersial sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang kalau ada PC untuk apa? Ini untuk gini. Bisa nggak pakai open source total? Oh nggak bisa, ada beberapa yang butuh, oke kita berikan. Artinya di sini memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukannya kita antipati, enggak. Jadi kita berusaha ini bisa ya sudah, ini nggak bisa ya kita beli. Jadi seperti itu. Nah akhirnya cuma berapa tadi? Cuma butuh license nggak sampai 10 untuk kampus lumayan sebesar ini, nggak sampai 10 kita beli license. Yang kedua, jadi hemat. Hemat itu ya daripada kita beli total 200 kan mendingan 10 aja gitu ya. Terus yang paling enak banget itu karena saya sebagai kepala departemen IT itu dulu sebelum tahun 2005, sebelum kita migrasi besar-besaran, itu hampir setiap hari itu staff saya itu ada 10 orang itu pusing habis gara-gara virus stop itu. Virus terus itu jadi sini install ulang sama apa ini nggak bisa. Jadi problem virus tuh tiap hari. Nggak tahu, udah diinstal dikasih antivirus tetap aja gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah 7 tahun tuh bisa dibilang di zero. Emang nggak ada sih ya. Ya paling yang kena virus yang masih komersial tadi gitu. Tapi yang udah under Linux itu benar-benar zero problem. Mana kita santai-santai kok nggak install, akhirnya setiap tahun kita install dengan versi yang baru gitu. Karena Linux itu life cycle-nya kecepatan juga sih. Jadinya kita install, tapi nggak apa-apa lah. Setiap tahun kita perbarui dengan distro yang lebih baru, versi yang baru. Terus juga gini, ada satu problem juga di kalangan pendidikan tuh vandalisme. Vandalisme tuh mahasiswa yang iseng gitu. Ternyata mahasiswa tuh banyak yang iseng. Selama kita dulu waktu kita pakai software komersial iseng banget tuh ya. Entah gimana kita hebat-hebatnya, kalau kita setting yang bagus tetap aja diiseng-iseng itu apa? Dihapus beberapa file nggak jalan. Jadi kalau kita lab itu kan habis dia keluar ada lagi yang masuk kan, itu mestinya yang masuk beberapa komputer nggak jalan. Akhirnya tim kita sibuk di situ terus tuh, dicoba dibalikin lagi, restore lagi, jalan, nanti besok gitu lagi. Jam tertentu habis jam yang kedua, jam 1 oke, jam kedua beberapa mau salah lagi. Jadi memang sengaja dihapus kan, mahasiswa iseng banyak kan ya, itu. Kalau masih kan jago komputer dikit tuh, wah bisa ngiseng gitu. Kalau yang nggak ngerti malah enak, tapi kalau nggak ngerti dikit itu berbahaya gitu. Udah kita di freeze dulu, zamannya di freeze tahun 2005 di freeze. Tetap aja pedebol gitu kan, di freeze kan habis dibuat balik lagi mestinya kan, itu tahun 2005 kami. Di sini nggak tahu itu ada mahasiswa yang jago-jago gitu bisa di crack gitu. Jadi percuma aja di freeze. Jadi tetap aja crack, dihapus, diinstal software, diinstal game, aduh. Jadi itu yang terjadi di kalangan pendidikan. Tapi alhamdulillah setelah kita migrasi ke open source, problem itu jadi udah nggak ada gitu. Jadi kalau dia mau iseng-iseng nggak apa-apa, dihapus aja. Enaknya kan gitu kan, Linux itu kalau ada satu user diacak-acak apa salah gitu, nanti dihapus, create aja user baru, udah kan balik lagi gitu. Atau kalau kita mau jago sedikit, scriptnya dikasih, jadi begitu logout dia balik lagi gitu juga bisa. Jadi sangat mudah untuk mau diapain, mau dihapus itu file tuh nggak apa-apa. Jadi udah kita udah 7 tahun ini udah berkerasa banget itu dari masalah jadi enggak gitu, sangat kerasa sekali. Nah tantangan ya, memang nggak semuanya saya yakin nih dari malah yang terakhir itu alhamdulillah saya bikin penelitian ini dapat hibah dari Dikti. Itu saya bikin judulnya gini, nanti ini lagi proses penyelesaian, judulnya
IGOS, mimpi atau kenyataan. Saya judul penelitian saya itu. Ya alhamdulillah saya dapat uang 40 juta dari TIKTI, dari pemerintah untuk penelitian seperti itu. Jadi Indonesia Global Source itu mimpi apa kenyataan sih? Jadi saya meneliti itu, saya keliling, bukan keliling Indonesia ya, saya mewawancara ke seluruh universitas Indonesia. Mana sih universitas Indonesia itu yang udah pakai open source? Saya wawancaranya pakai email aja, saya bikinin kuesioner online, rektornya saya telepon suruh ngisi, rektor suruh ngisi, kajian suruh ngisi, sama departemen IT suruh ngisi. Ternyata memang masih mimpi Indonesia itu. Karena dari 1000 universitas sekolah tinggi ya di higher education, karena saya mainnya di higher education, itu hanya 1% yang mengenal open source. Nah ini tugas kita semua nih. Ternyata kita ngapain sih muluk-muluk gitu ya. Linux itu tadi sebelum kita pembicaranya kan muluk-muluk bisnis gitu ya. Itu nggak apa-apa, tapi sebenarnya ada PR yang paling penting bagi kita semua. Karena pemasaran Indonesia itu hanya 1% yang kenal. Rektor aja nggak banyak yang kenal. Open source apa tuh open source? Nggak tahu deh. Itu terjadi. Makanya kita ada PR yang tantangan buat saya nih. Itu tadi bahwa kita, kalau saya nggak mau mikir muluk-muluk lah. Yang pertama tuh yang saya mau berharap adalah orang Indonesia tuh harus kenal open source dulu. Dan ternyata banyak yang nggak kenal. Gimana kita mau maju, gimana kita mau hebat di open source kalau masyarakat top leader kita tuh nggak kenal. Rektor nggak kenal, tajur nggak kenal. Kalau IT, orang IT masih banyak yang kenal. Tapi kalau di level itu udah nggak banyak yang kenal. Tapi di sini rektornya kebetulan mau ya, rektornya tuh cukup perempuan padahal ya. Sekarang udah barusan ganti, selama 10 tahun dipegang Bu Nevi itu perempuan. Dia setelah dia mengenal open source, laptopnya ganti Linux semua. Jadi sama ini dibawa kemana, keluar negeri pun kalau presentasi dia udah pakai Ubuntu dia. Dia lebih suka Ubuntu kan, saya coba, suka mana ya Ubuntu sama ini. Kok suka ini ya, suka orangnya. Kebetulan dia suka gaya Ubuntu. Tapi sekarang dia berhasil, jadi tangan besi gitu. Begitu dia suka, ya itu kita dibantu juga. Semua harus ditutup. Hapus-hapusin bawah, ketahuan ada yang install SP2 langsung. Dia ada karyawan yang coba install bajakan di komputernya langsung SP gitu. Takut kan? Itu butuh gitu. Jadi salah satu, saya mau sampaikan salah satu kesuksesan di kampus ini memang ada tangan besi juga gitu. Kalau nggak ada tangan besi kayaknya susah juga. Biasanya gitu kan, dari sisi orang IT-nya kepingin, tapi orang level atasnya nggak bisa. Itu terjadi di seluruh institusi di Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah, kita mulai. Tapi ternyata benar, begitu diganti open source total, gitu ya. Itu, waduh, dosen-dosen mahasiswa itu pada demo, bukan demo yang bikin poster-poster gitu. Balikan ke Windows gitu ya. Ada juga demo begini nih. Tapi dia biarin aja, itu paling sebulan 2 bulan, karena setelah 2 bulan udah nggak ada dan mereka menerima itu dan sampai sekarang udah biasa gitu ya. Jadi kalau dia ngerti presentasi di kelasnya pakai LibreOffice gitu, nggak masalah. Kayak saya gini kan pakai LibreOffice, jadi nggak ada masalah. Dan artinya saya mau sampaikan bahwa nggak masalah gitu 2 bulan dan nggak lama sampai hari ini nggak ada masalah gitu ya. Paling kita penyedia support, tapi support kita nggak kayak dulu. Dulu itu ribet di install mulu gitu, virus. Sekarang udah nggak. Kita standby di kantor, di telepon, di setiap orang. Oh, mas ini saya kok nggak bisa nih ya, kita datang. Oh ini doang gitu. Dan seterusnya, artinya problemnya yang simpel-simpel ya, untuk pendidikan. Bahkan saya suka keliling sekolah-sekolah ya. Saya juga sekarang karena di kampus ini kan ada LPPM. LPPM itu adalah lembaga pengabdian masyarakat. Karena saya orang IT, ada dosen-dosen lain itu yang jago accounting ya sosialisasi accounting, orang jago-jago manajemen. Nah saya karena orang IT sosialisasi ke masyarakat open source. Jadi saya datang ke kelurahan, datang ke sekolah-sekolah di desa-desa itu saya kebagian yang ini. Saya biasanya judulnya. Bapak Ibu guru tolong jangan paksa saya untuk mencuri. Wah, guru-guru bingung kan, apa sih maksudnya ini? Jadi begitu saya jelasin, maksudnya gini. Guru-guru itu kan gimana kita rantai pembacaan kita nggak bisa terputus kan? Kenapa? Karena gurunya sendiri nggak ngerti gitu. Gurunya kan kalau anak SMK, SMP, SMA itu praktikumnya
ayo kita praktikum Photoshop gitu misalkan ya. Nanti adik-adik di rumah bikin Photoshop, kan nggak sadar kan bahwa tuh guru menyuruh anak orang itu untuk membaca Photoshop kan, karena dia menyuruh PR-nya gitu. Ayo adik-adik hari ini kita belajar color draw. Nanti adik-adik di rumah bikin logo pakai color draw. Nggak sadar bahwa itu memaksa anak-anak mau mencuri software kan. Ya kan kapan kita bisa kisah benar kalau gurunya begitu. Ya kan? Nah, itu yang saya sosialisasikan. Itu nggak sadar orang Indonesia. Coba kalau itu masih penting. Tapi negara juga masih belum sadar. Di KNAS, di itu belum sadar juga. Kenapa? Coba itu kalau lihat di adik-adiknya yang masih SMK, buka deh pelajaran TIK. TIK gitu kan, TIK belajar apa? Excel gitu kan. Akhirnya anak-anak di rumah yang belajar itu. Karena anak belajar itu, ya akhirnya dia mau nggak mau ngebaca dong, atau mencuri software orang gitu. Nah itu akhirnya nggak terputus. Kenapa nggak TIK itu? Kalau saya sih pikiran saya, kenapa nggak TIK itu isinya LibreOffice? Kenapa isinya nggak Gym misalkan untuk Photoshopnya? Ya udah kan, nggak ada masalah. Nah ini dia menjelaskan dengan software komersial yang mahal dan tertentu gitu, itu yang jadi masalah di kita yang harus kita selesaikan. Ini PR kita semua nih, karena saya pengen bikin buku gitu kan. Di sini saya mau bikin buku, kita coba sebarkan juga gitu untuk TIK itu. Nah, jadi di situ adik-adik dia jadi sadar kan, mau selama ini iya juga ya. Oke, di kampus ini kebetulan karena saya departemen Head of IT ini juga, saya membawahi beberapa staff saya, termasuk Pak Sandi gitu ya. Nah, itu staffnya juga. Itu jadi kita nge-develop software juga di sini untuk internal, dan alhamdulillah ada beberapa pesanan dari luar juga. Kita kan memang udah dedikasi terhadap open source-nya tinggi, ya kita developnya pakai ini. Jadi Java, PHP, Java tuh pada environment-nya, di application-nya kita pakai Java, PHP, Linux, dan MySQL sebagai database servernya. Yang ingin saya sampaikannya adik-adik di sini nih yang ngambil jurusan IT gitu. Maksud saya, kenapa sih nggak develop pakai Java gitu? Karena apa? Sebagian besar 99% adik-adik itu jagonya VB, Visual Basic. Kenapa nggak Java gitu? Toh sama aja, tujuannya sama juga. Ya karena itu tadi kebiasaan environment-nya di situ. Nah mungkin dengan saya presentasi ini mudah-mudahan dari mulai sekarang udah deh belajar Java aja gitu. Karena Java kan artinya apa ya? Sekarang kita buat Java itu di install di mana aja jalan, di Macintosh jalan, di Linux jalan, di Windows jalan dan sebagainya gitu. Kalau VB kan enggak di Windows doang, terpaksa lagi tuh klien akhirnya ngebaca lagi gitu. Kalau ini kan kita bisa opsional gitu ya. Nah ini kenapa begitu saya pelajari lagi sama juga akhirnya lab-lab di kampus-kampus dan lab-lab di SMK itu banyak kan pakai Windows lagi, yang diajarin dosennya atau gurunya VB lagi gitu kan. Jadi Delphi, VB, akhirnya produk distribusinya itu akhirnya berbasis komersial, berbasis Windows, akhirnya klien terpaksa dan seterusnya. Nah ini mungkin adik-adik bisa bantu kita semuanya untuk membuat opsi yang benar gitu, supaya memaksa sedikit klien itu kalau pakai Linux jalan gitu ya, pakai Windows jalan. Masih 3 menit lagi. Ini contoh ya, sampel ya, contoh-contoh software yang sudah saya bangun pakai Java. Di sini buat software akademik kita pernah pakai Java nih. Jadi cukup berhasil, cukup nggak ada masalah selama ini, dari dulu sampai sekarang nggak ada masalah gitu ya. Malah terus berkembang. Enak banget gitu ya. Karena memang kita kalau software akademik nggak bisa pakai web base, kayaknya web base itu menurut saya itu nggak cocok buat software akademik. Software itu input nilai tinggi tuh, intensitas inputnya tinggi. Itu jangan pakai, kalau menurut saya nggak pas buat web itu, karena web itu interaktif, grafiknya tinggi. Ini nggak masalah, misalnya enak loh. Dosen-dosen malahan kita buatin buat ngisi nilainya bisa di rumah gitu. Jadi install sedikit, masukin nilai, langsung masuk ke server di sini. Jadi langsung otomatisasi, jadi dosen masukin nilai, report keluar, langsung ya, dibagiin ke siswa. Bukan dibagiin lagi, langsung webnya muncul di webnya siswa atau mahasiswa. Jadi di sini udah otomatisasinya udah tinggi. Nah ini yang saya kerjakan ya, sosialisasi open source ke masyarakat. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa saling membantu. Saya kalau butuh tenaga juga untuk sosialisasi, mungkin teman-teman juga bisa bantu. Soalnya alhamdulillah nih gini, saya kan punya produk
software akademik nih, terus saya kecilin jadi software buat sekolah. Akhirnya saya kami beri nama OSIS. OSIS itu bukan, ya kebetulan sekolah OSIS juga, tapi OSIS ini singkatan dari Online School Information System. Ini nama yang produk yang kami buat. Ini berbasis open source juga, jadi kita buat pakai Java dan seterusnya. Kalau mau lebih lanjut bisa masuk ke situs ini edu.eca.net ini. Alhamdulillah kita buat project nih 700 sekolah tuh di bawah lingkungan Ma'arif beli software kita. Jadi bukan beli, jadi bisnis saya itu ini open source nih, tapi kita bantuin lu bayarin ongkos ongkos capeknya aja gitu, ngomongnya sih gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dapat 700 sekolah Ma'arif. Jadi kebetulan nih ketua Ma'arif yang baru itu IT-nya bagus. Saya racunin open source ya. Akhirnya dia oke deh. Jadi ini baru Kabupaten Malang aja nih. Kabupaten Malang ini dari sekolah-sekolah yang di bawah lingkungan Ma'arif ya. Ma'arif itu kayak NU ya, bawahnya NU ya. Itu senang dan akhirnya kita dapat proyek ini. Ya tadi saya bilang, saya tadinya iseng-iseng bikin software open source kalau mau, ternyata ada juga tiba-tiba ada yang mau beli. Kan lumayan satu software itu kita cas 3 juta. Jadi kalau 700 kan udah 2,4 M kan kita dapat. Ini bagi-bagi berapa orang aja gitu. Artinya gini, kita dengan ikhlas kita bikin open source ikhlas, ada aja gitu ya. Tadi saya mau bilang di depan tadi, ini ada project seperti itu. Dan bukan ini juga, di Malang itu udah beberapa sekolah udah kita racunin open source juga, dari SMP 3, Veteran Malang itu udah berbasis open source. Setidaknya kalau saya install ini, karena saya mau nggak mau software saya harus open source, saya bilang gitu. Kalau Anda pakai Linux, jangan pakai software saya berani begitu kalau saya. Kalau pakai software saya ya softwarenya open source, adminnya open source, saya bilang gitu, harus Linux. Oh gitu ya, iya. Akhirnya apa? Bisa berhasil kan? Paling tidak 700 kali 3 komputer udah 2100 komputer tersebar di sekolah udah legal gitu kan. Itu maksud saya tujuannya kayak gitu. Jadi saya dikit-dikit meracunin mereka untuk berintegrasi ke software yang legal. Nah, malam hari dengan gini nih. Jadi ada satu server digede di NU pusat. Dia pengen data seluruh sekolah-sekolah di bawah dia itu upload data ke sana. Jadi punya data khusus buat mereka. Sampai kayak gitu. Nah, ini open source semua nih. Saya bilang ke ketuanya, Pak, Dikti aja belum bisa begini. Saya bilang, Diknas saya belum bisa begini. Kok Bapak udah ya? Oh ya, kita ngalahin Diknas katanya. Diknas sampai sekarang belum bisa, karena apa? Bingung, karena seluruh software yang ada di sekolah-sekolah macam-macam kan, formatnya beda-beda kan. Kalau ini formatnya sama, enak. Udah kita bikin kan formatnya sama, jadi kan update datanya gampang. Oke, saya kira itu aja pengalaman saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat teman-teman nih supaya semangat ya untuk mendevelop atau pengembangan open source, implementasi open source, meracuni open source di dunia kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.